Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Anggrani dengan NIM 232180142 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas E Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fase-fase perkembangan peserta didik. Fase perkembangan peserta didik mengacu pada tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh peserta didik khususnya anak sekolah dasar dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, proses perkembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial. Langsung saja, yang pertama, proses biologis. Pada proses biologis ini mencangkup perubahan-perubahan fisik individu seperti gen yang mewarisi dari orang tua, perkembangan otak, penambahan tinggi dan berat badan, keterampilan motorik, struktur tulang, dan perubahan-perubahan hormon. Relevansi dengan anak sekolah dasar perlu menyediakan aktivitas fisik seperti olahraga, permainan, dan kegiatan keterampilan tangan untuk mendukung perkembangan fisik anak. Yang kedua yaitu proses kognitif. Pada proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran bahasa, dan secara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Relevansi dengan anak sekolah dasar, aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklasifikasikan benda-benda dan menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal sajak atau doa, memecah soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman-pengalaman, merefleksikan peran kognitif dalam perkembangan anak. Pembelajaran di sekolah dasar sebaiknya menggunakan contoh-contoh yang konkret seperti media visual dan pengalaman langsung untuk membantu pemahaman konsep. Yang ketiga yaitu proses sosial. Proses ini melibatkan perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Relevansi dengan anak sekolah dasar, aktivitas berkelompok, permainan, dan proyek kolaboratif dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan bekerja sama. Kesimpulannya, pemahaman terhadap fase-fase perkembangan anak sekolah dasar ini penting bagi guru dan sekolah untuk merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak-anak peserta didik. Hal ini akan membantu optimalisasi potensi anak dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dibagi menjadi 2, yaitu bagi pendidik dan bagi peserta didik. Yang pertama yaitu bagi pendidik. Di antaranya memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Selanjutnya yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu bagi peserta didik. Di antaranya memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Selanjutnya mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki
dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan individu tersebut. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Kedua, sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dan dengan teman sebaya. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan sikap kelompok sosial dan lembaga terhadap masing-masing individu dari anak sekolah dasar. Yang kedelapan yaitu mencapai kebebasan pribadi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.